Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin jamaah pengajian Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah, atas nikmat Allah, atas taufik serta hidayahnya, kita bisa berkumpul bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita untuk menuntut ilmu sebagai bekal ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita dengan ilmu ini, insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, salat kita, puasa kita, tilawatil Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah dengan ilmu tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Setiap agenda kegiatan yang sudah diprogramkan oleh bidang dakwah di Masjid Mukhlisin Lahuddin ini, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya setiap saat. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dicurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, izinkan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad yang beberapa waktu yang lalu terselang dengan kegiatan Ramadan tertunda untuk sementara, dan insyaallah akan kita lanjutkan materi yang makalah yang kelima atau materi yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah, dan makalah yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Kata Utsman bin Affan, hammud dunya dzulmatun fil qalbi
Hamud dunia, sedih karena memikirkan dunia. Zulmatun fil qalbi, merupakan kegelapan di dalam hati. Wahamul akhirati, sedangkan sedih karena memikirkan masalah akhirat. Nurun fil qalbi, insya Allah akan menerangi di dalam hati. Ayil huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya, yakni sedih memikirkan urusan-urusan al-muta'alliqati bid dunya, yang terkait dengan urusan-urusan dunia. Sara mudliman fil qalbi, maka akan menjadikan kegelapan di dalam hati. Wal huznu fil umuril al muta'alliqati bil akhirah, dan adapun sedih memikirkan urusan-urusan al-muta'alliqati bil akhirah, hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan akhirat. Sara munawwiran lil qalbi, maka akan jadi menerangi fil qalbi, di dalam hati. Sehingga ada sebuah doa terkait dengan hal ini. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak tujuan utama ilmu kami. Wala tusallit alaina, dan janganlah berkuasa terhadap kami man la yarhamuna, orang-orang yang tidak sayang terhadap kami. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan hal ini Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, ada 5 yang dapat menggelapkan hati kita, dan ada 5 juga yang dapat menerangi hati kita. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, kegelapan itu apabila terlalu cinta dunia, di mana dengan terlalu cinta dunia ini orang lupa terhadap akhirat, bahkan dia lupa terhadap kematian. Dan itu salah satunya adalah tanda penyakit wahnun, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang terlalu cinta dunia sehingga dia lupa akan akhirat,
lupa akan kematian, lupa akan bekal untuk dibawa nanti untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang terlalu cinta dunia, kata Abu Bakar As-Siddiq, hatinya akan menjadi gelap, dan itu bagian dari kegelapan, dan yang dapat meneranginya adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia itu adalah kegelapan, dan cara meneranginya dengan ketakwaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Perlu kita garis bawahi, bapak-bapak yang saya hormati, bukan kita tidak boleh cinta dunia karena kita memang perlu akan dunia. Tetapi yang dilarang adalah terlalu cinta dunia, dan dengan dunia itu kita akan lupa segalanya, terutama lupa akhirat, lupa kematian, dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegelapan yang kedua, kata Abu Bakar As-Siddiq, berbuat dosa itu adalah sebuah kegelapan. Perbuatan dosa, perbuatan salah yang kita lakukan itu bagian dari kegelapan. Dan cara menerangi kegelapan itu dengan bertaubat yang sebenar-benarnya, dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, jikalau melakukan suatu kesalahan, idza akhta'a khati'atan, jika dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun, maka akan dicatat oleh Allah di dalam hatinya ketika seseorang melakukan sebuah dosa dan kesalahan, nuktatun saudaun, satu titik hitam di dalam hatinya. Satu dosa, satu kesalahan, satu titik. Dua dosa, dua kesalahan yang kita lakukan, dua titik. Tiga dosa, tiga kesalahan yang kita lakukan, dicatat tiga titik hitam di dalam hati kita. Tentu semakin banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin banyak pula titik hitam di dalam hatinya. Sehingga kata Rasulullah, faida huwa naja'a, ketika seseorang melakukan dosa kesalahan kemudian dicatat oleh Allah satu titik hitam di dalam hatinya, faida huwa naja'a, kemudian ketika dia meninggalkan dosa dan kesalahan itu, wastaghfara, dan dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, wataba, dan dia bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya, sukila qalbuhu,
maka insya Allah yang tadi hatinya sudah dititiki dengan titik hitam, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan kembali oleh Allah dengan syarat dia harus meninggalkan dosa itu, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah dibuatnya, wataba, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada jida fiha, tapi kalau dia kembali melakukan dosa dan kesalahan itu, zida fiha, maka titik hitamnya akan terus bertambah. Jadi kegelapan yang kedua kata Abu Bakar As-Siddiq adalah kegelapan ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, sementara untuk meneranginya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, kegelapan kubur. Yang ketiga, kegelapan kubur. Kita sudah bisa membayangkan ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita, teman kita, tetangga kita ke tempat peristirahatan yang terakhir, alam kubur namanya, sudah terbayangkan, dan kita bisa melihat bagaimana seseorang yang meninggal dunia ditutup dengan tanah. Tentu secara pandangan lahiriah kita sudah pasti itu adalah bagian dari kegelapan. Dan kata Abu Bakar As-Siddiq, itulah salah satu kegelapan, adalah kegelapan kubur. Dan cara untuk menerangi kegelapan kubur adalah dengan memperbanyak membaca La ilaha illallah, memperbanyak membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita cari kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur gelap itu adalah kenyataan. Dan bagaimana cara meneranginya? Maka hendaklah memperbanyak membaca La ilaha illallah. Dalam sebuah keterangan, Syekh Hasan Basri mengatakan, fa'adda haqqaha wa faraduha. Sebelumnya Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, terkait dengan kalimat tauhid, terkait dengan orang yang membaca kalimat ini, la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nah, Syekh Hasan Basri menjelaskan ketika seseorang membaca kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga dengan syarat fa'adda haqqaha wa faraduha. Apabila dia menunaikan hak dan kewajiban-kewajibannya terhadap apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Artinya
Tidak cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika orang ingin masuk surga, maka ada hak-hak dan kewajiban, konsekuensi dengan apa yang kita bacakan dari kalimat la ilaha illallah, maka kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan cara tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kegelapan alam akhirat. Kegelapan alam akhirat yang dapat meneranginya itu adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kemaslahatan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Apapun amalan itu, tentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kemudian bermanfaat, melahirkan nilai-nilai manfaat untuk kita, untuk keluarga, dan untuk orang lain, itulah bagian dari amal soleh yang akan menerangi ketika nanti di alam akhirat. Kemudian yang kelima, kata Abu Bakar As-Siddiq, adalah kegelapan dalam Shiratal Mustaqim, jembatan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Karena kita yakini setelah kematian ini, setelah manusia masuk ke alam kubur atau ke alam barzakh, ada proses yang harus kita jalani sebelum kita masuk ke surga atau sebelum orang masuk ke dalam neraka. Adanya pertanyaan alam kubur, adanya timbangan amal, adanya hisab amal, adanya catatan amal, adanya Shiratal Mustaqim, dan lain sebagainya. Dan yang dapat menerangi Shiratal Mustaqim ketika orang menyeberangi jembatan itu adalah keyakinan dengan meyakini adanya hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, dan itu bagian dari sesuatu yang harus kita imani. Hadirin rahimakumullah, itu adalah intisari dari makalah yang kelima. Saya ulangi, hammud dunya adulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Sedih karena terlalu memikirkan dunia, itu bagian dari kegelapan hati, dan sedih dalam memikirkan urusan akhirat, insya Allah itu dapat menerangi hati. Yang dapat menerangi hati, yang dapat menggelapkan hati, yang dapat menggelapkan kita, dan kegelapan itu ada 5, seperti halnya disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin rahimakumullah. Dan salah satu juga yang tidak kalah pentingnya dalam makalah yang kelima ini, kita sama-sama untuk menghafalkan salah satu doa yang terkait dengan hal ini, yang terkait dengan materi ini. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna.
Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya akbar hammina, janganlah jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami, wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak tujuan utama ilmu kami, wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak mencintai kami.